Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Sobat JKN. Ketemu lagi dengan saya Fendi, Kepala Bagian SD Muka KC Bogor. Saat ini ditemani juga dengan Pak Asep Komarudin sebagai Kepala Bagian Kepesertaan KC Bogor. Nah, di balik layar ada juga teman-teman kami. Yang pertama ada Mas Firman, ada seperti biasa produser kita Mas Herman dan Mas Bayu. Nah, kalau dilihat dari baju kita nih dan backgroundnya juga, kita mau bahas apa nih kira-kira Sobat JKN? Yang pertama tentunya kita akan ngebahas terkait dengan ibadah Islam yang sangat-sangat penting untuk semua umat Islam, yaitu naik haji. Apa hubungannya nih BPJS Kesehatan sama naik haji? Jadi kita akan mengupas informasi terkait dengan kepesertaan JKN, pelayanan JKN, informasi seputar JKN terkait dengan peserta-peserta yang akan naik haji. Di sini kita sudah ditemani oleh Pak Asep, dan ada banyak nih Pak Asep ya pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang mungkin bisa kita bahas, kita elaborasi lagi supaya Sobat JKN di sini lebih terinfo nih. Apalagi kalau ada Sobat JKN yang akan berencana untuk naik haji di tahun ini gitu Pak. Langsung kita mulai aja, Pak Asep. Baik. Siap. Nah, yang pertama, Sobat JKN, ada pertanyaan nih dari netizen. Apakah Pak Asep, jamaah haji itu wajib untuk menjadi peserta aktif JKN ya? Jadi kalau misalkan dia nggak aktif sebagai peserta JKN, nggak boleh naik haji gitu Pak? Ada isu seperti itu gitu. Itu benar nggak sih Pak Asep? Baik Mas Fendi, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan selamat siang Sobat JKN. Saya doakan semoga semua Sobat JKN yang belum melaksanakan ibadah haji bisa melaksanakan ibadah haji dan nanti dengan haji yang mabrur tentunya. Amin. Baik, terkait dengan pertanyaan Mas Fendi terkait dengan apakah peserta JKN yang non-aktif itu tidak jadi berangkat gitu ya Mas Fendi ya? Jadi Sobat JKN, sebenarnya untuk peserta JKN yang aktif maupun non-aktif tetap bisa melaksanakan pelunasan haji sebenarnya, kemudian juga bisa tetap berangkat haji. Tetapi untuk yang non-aktif ini, misalkan menunggak Mas Fendi, itu silahkan dibayar. Tapi tidak sanggup membayar secara lunas nih, bisa dilakukan secara mencicil di aplikasi mobile JKN dengan rehab, rencana pembayaran bertahap. Atau yang non-aktif karena sudah dinonaktifkan oleh perusahaan, oleh pemerintah gitu ya, daerah maupun pusat, itu bisa daftar ulang, daftarkan ke BPJS Kesehatan, baik secara online maupun langsung ke kantor BPJS Kesehatan, langsung nanti dapat virtual account, itu dijadikan bukti kepesertaan JKN. Atau yang belum pernah terdaftar, kan ada aja mungkin ya haji yang belum punya JKN nih, silahkan daftar dulu, nanti bukti virtual account-nya diserahkan ke petugas haji gitu Mas. Jadi intinya yang non-aktif tetap bisa berangkat. Baik, baik. Berarti isu bahwa saya belum aktif nih JKN-nya, berarti saya dilarang untuk naik haji, itu nggak benar ya Pak ya? Nggak, betul. Oke. Nah ini menarik Pak. Tadi kan Bapak bilang kalaupun nunggak, kita kan ada dua cara ya Pak ya. Kita bisa bayar langsung atau nyicil gitu. Sedangkan orang yang naik haji ini kan ketika naik haji tidak berada di Indonesia pastinya. Itu wajib juga Pak jadi peserta JKN ya? Ya, wajib Pak. Jadi sebenarnya dalam keputusan Menteri Agama nomor 74 tahun 2025 disebutkan bahwa salah satu syarat berangkat haji adalah terdaftar aktif peserta JKN. Jadi ketika peserta berangkat jemaah haji di sana tetap harus ikut JKN karena kan nanti peserta berangkat ataupun pulangnya ketika sakit sudah kita jamin. Gitu, jadi jangan sampai ketika pulang amit-amit ya Sobat JKN ya, ternyata kenapa-napa nggak dijamin gitu. Malah yang rugi kan pesertanya sendiri ya Pak kalau kayak gitu ya khawatirnya. Nah terus ini tadi Pak mau nanya kan kalau misalkan kita lagi naik haji dan kondisi aktif JKN, emang di luar sana ada BPJS Kesehatan Pak? Oh iya betul. Baik Mas Fendi, pertanyaannya bagus sekali Mas Fendi. Jadi memang untuk kepesertaan JKN ini kita hanya menjamin
peserta JKN saat berangkat dan saat kepulangan. Oke. Ya, jadi ketika peserta sobat JKN ini lagi di Saudi Arabia sedang melaksanakan ibadah haji, itu ketika sakit itu ada klinik dan rumah sakit yang dikelola oleh Kemendag bekerjasama dengan Saudi Arabia. Itu ada asuransinya, Pak. Jadi memang terpisah. Jadi sudah ada jaminan mereka memang di sana. Tapi ini kita jamin adalah saat keberangkatan dan kepulangan. Biasanya yang paling banyak terjadi adalah sobat JKN atau jemaah haji yang kepulangan. Lelah habis melaksanakan ibadah haji, pulang ke Indonesia, pas saat sampai di Jakarta ataupun di bandara lainnya itu sakit. Nah, soalnya betul, karena kebanyakan di tahun ini yang berangkat adalah usianya sudah lansia, sehingga lansia ini makanya Kementerian Agama mewajibkan seluruh jemaah haji itu ikut dan aktif peserta JKN. Gitu, Mas. Tapi kalau dari misalkan sudah aktif JKN-nya, pulang ternyata ya amit-amit ya tadi jatuh sakit itu, emang bisa langsung pakai JKN, Pak? Bisa. Jadi dalam kondisi gawat darurat ataupun dalam kondisi kepulangan ternyata si jamaah haji ini sakit, itu bisa mengakses klinik terdekat. Jadi klinik fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat dengan misalkan di embarkasi gitu ya. Nah, itu bisa mengakses. Ketika itu pun menurut FKTP ya, atau fasilitas kesehatan tingkat pertama klinik atau puskesmas perlu dirujuk. Jadi itu bisa langsung semua bisa. Gitu, jadi tidak perlu kan saya kan terdaftarnya di puskesmas A gitu ya. Nggak perlu. Kalau sedang perjalanan itu bisa mengakses ke fasilitas kesehatan terdekat. Gitu. Nah, ini info penting banget ya, Sobat JKN ya. Artinya ketika pulang dari naik haji, terus ada apa-apa di situ dan perlu pemeriksaan dan tindakan medis, walaupun rumah sakitnya tidak berada di dekat bandara itu, artinya tetap masih bisa dirawat di yang terdekat ya, Pak ya. Betul. FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan pertama atau yang lanjutan gitu, Pak ya. Jadi nggak harus jauh-jauh dulu nih Sobat JKN ke FKTP yang didaftarkan oleh peserta gitu. Kalau tadi kan Bapak bilang di luar sana ada klinik yang dikelola oleh Mendak ya Pak ya? Kemenak ya? Sama Kemenak. Kan asuransi kita tuh nggak cuma JKN nih Pak, ada asuransi komersial juga gitu. Emang boleh ya Pak kalau pakai asuransi komersial di situ gitu? Pengganti istilahnya gitu Jadi bukan JKN misalkan asuransi lain gitu Jadi sesuai dengan keputusan Menteri Agama bahwa salah satu syarat keberangkatan itu adalah keputusan JKN. Jadi asuransi di luar JKN tidak bisa dijadikan pengganti JKN. Jadi seluruh peserta jemaah haji yang akan berangkat wajib ikut jaminan kesehatan. Karena kalau yang komersil apapun itu ya Pak tidak dijamin di situ. Gitu ya Pak. Ya mungkin kalaupun mau silahkan ke tempat fasilitas yang lain gitu kali ya Pak. Baik. Ini menarik ya, karena ada beberapa netizen juga yang cukup kritis Pak pertanyaan-pertanyaannya nih. Kita coba cek pertanyaan berikutnya. Ada satu hal yang sangat-sangat kental gitu ya sama kegiatan haji gitu Pak. Nah, ada pertanyaan, gimana Pak kalau jamaah haji itu telah melaksanakan istitoah? Apakah kepesertaan JKN-nya itu masih berlaku atau ada perlakuan khusus apa gimana ya? Baik. Jadi ketika peserta calon haji itu sudah melakukan istitoah, nanti akan ada lagi lanjutannya, Mas. Jadi setelah istitoah itu adalah vaksin meningitis. Nah, vaksin meningitis ini nanti akan dilaksanakan di fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama ataupun di rumah sakit. Nah, JKN ini tetap harus berlaku aktif, Mas, karena nanti akan diperiksa oleh petugas yang akan melakukan pemeriksaan. Betul. Jadi ketika petugasnya nanti mengecek, ketika mau vaksin dicek dulu JKN-nya aktif tidak. Kalau tidak aktif berarti harus diaktifkan. Harus diaktifkan dulu. Jadi memang sekali lagi ya Sobat JKN sangat penting untuk memastikan keaktifan JKN ya Pak ya untuk peserta yang akan naik haji. Tadi Bapak bilang akan diperiksa ya Pak ya, dan itu kan menggunakan JKN. Peserta yang jemaah hajinya menggunakan dokumen apa ya Pak sebagai kartu identitasnya? Jadi sahabat JKN tidak hanya untuk jemaah haji sebenarnya Mas Fendi.
Jadi ketika peserta mau mengakses layanan kesehatan, itu ada berbagai cara untuk mengetahui untuk menyampaikan status kepesertaannya. Yang pertama bisa kartu JKN, KIS. Kartu JKN ya. Yang kartu itu ya. Kemudian yang kedua adalah KTP. Itu bisa. Atau kartu KIS digital, Mas Pendi. KIS digital ini itu didapatkan di aplikasi mobile JKN. Tinggal diserahkan atau diperlihatkan kepada petugas, aktif kan kelihatan. Terus yang kedua, ketika misalkan ternyata pesertanya belum terdaftar JKN, sementara masih menggunakan virtual account. Virtual account ini berlaku 14 hari setelah daftarkan. Jadi ketika misalkan nih jemaah hajinya berangkat nih, nah keluarganya silahkan bayar. Jadi ketika pas pulang itu si jemaah hajinya sudah aktif kartu JKN-nya, betul. Kan yang bayar sebenarnya nggak harus pesertanya langsung ya, Sobat JKN ya. Keluarga pun atau teman misalkan mau bayar atas nama kita pun nggak masalah gitu ya Pak ya. Pak, saya tadi mau ngulangin Pak, soalnya takutnya kita ada miskom nih. Bapak tadi bilang untuk dokumennya tuh ada 3 ya, Sobat JKN ya. Yang pertama kartu JKN KIS, itu udah pasti tahu lah ya, yang hijau putih itu Pak ya. Kedua, itu bisa menggunakan KTP. KTP ini artinya sekedar ngasih KTP-nya aja atau KTP dengan dokumen lain gitu Pak? Kasihnya? Cukup KTP aja Mas Pendi. KTP aja ya? Karena sebenarnya yang penting si pesertanya itu hafal nomor KTP-nya sudah bisa. Jadi cukup KTP, tidak perlu embel-embel yang lain gitu ya. Banyak bekas fotokopian nggak perlu. Cukup KTP. Sama kayak bukan peserta yang mau naik haji ya, kayak peserta biasa yang mau berobat pun, kalau nggak salah sih Pak, pakai KTP itu bisa katanya ya. Yang terakhir adalah digital nih Sobat JKN ya Pak ya. Digital itu dengan menunjukkan kartu JKN-nya dia di dalam aplikasi mobile JKN. Jangan lupa download aplikasi mobile JKN teman-teman. Karena mudah ya Pak, downloadnya dari Google Play atau Apple bisa nggak Pak? Bisa. Bisa juga ya. Bisa juga ya. Jadi udah sangat mudah banget lah buat mengakses itu. Gitu, Pak. Oke, baik. Kalau gitu nih kita lanjutin aja ya Sobat JKN ke pertanyaan berikutnya. Tadi ada yang nanya, ini probing dari jawaban Bapak nih sebenarnya. Tadi kan Bapak bilang ketika baru aktif ada masa waktu 14 hari Pak. Hari kerja atau kalender nih Pak? Hari kalender Mas. Kalender. Tanggal merah pun nggak masalah ya? Tetap dihitungnya 14 hari kalender berarti. Siap. Nah, apakah masa pengaktifannya itu bisa dipersingkat Pak? Jadi mungkin ya 10 hari, 7 hari gitu. Baik, Sobat JKN, untuk masa pendaftaran ini tetap 14 hari Mas Pendi. Jadi tadi saya sampaikan bahwa sambil menunggu ini 14 hari, jemaah haji tidak menjadi kendala keberangkatan. Tetap silahkan berangkat, tapi tadi setelah sampai 14 hari, anggota keluarganya ataupun siapapun kerabatnya bisa membayarkan di Indonesia. Ataupun jemaah haji pun sekarang kan sudah canggih ya Pak. Bisa lewat mobile banking, di handphone saja dibayarkan, bisa 14 hari langsung aktif. Jadi saat kembali itu bisa aktif JKN-nya. Gitu. Jadi tidak bisa dipersingkat Mas. Baik, clear ya. Berarti memang secara kebijakan pun baik itu yang di tanah air atau yang naik haji tidak bisa dipersingkat yang 14 hari itu Pak. Untuk pembayarannya sendiri itu maksudnya dalam kurun waktu 14 hari itu atau justru setelah 14 hari itu baru boleh bayar Pak? Ya, jadi setelah 14 hari itu bisa bayar. Setelah jadi kalau misalkan daftar hari ini nih, besok bayar nggak bisa. Nunggu dulu 14 hari. Udah dijaga di sistem ya Pak, berarti ya. Kan kalau tadi orang keburu-buru gitu ya. Baik Pak. Nah, ngomong-ngomong pembayaran, kan kita nggak nutup mata juga ya Sobat JKN bahwa di luar sana tuh mungkin ada peserta tuh yang udah lama nggak aktif Pak. Apakah lupa bayar atau mungkin tidak mampu bayar dan lain sebagainya ya. Tapi udah lama nggak aktif, terus tiba-tiba mau diaktifin karena mau naik haji nih Pak. Mungkin takut gitu ya kalau ada apa-apa gitu ya, jadi mau diaktifin, itu bisa nggak sih Pak? Ya. Jadi Sobat JKN, kalau untuk peserta yang menunggak itu sudah lama, misalkan ya Mas Pendi nggak dibayar-bayar gitu ya, lupa gitu ya. Nah, itu bisa diaktifkan kembali. Jadi hitungannya adalah
maksimal 24 bulan tunggakan ditambah bulan berjalan. Artinya ketika peserta Sobat JKN itu menunggak lebih dari 2 tahun, 5 tahun gitu ya, 6 tahun, tetap yang kita tagih hanya 24 bulan Mas Fendi. Hanya 24 bulan, oke. Ditambah bulan ini. Nah, ada 2 mekanisme. Yang pertama adalah bayar lunas langsung. Tapi kalau nggak sanggup bisa dicicil. Oke. Dicicilnya bisa lewat handphone, Mas. Daftarkan dulu di aplikasi Mobile JKN, aplikasi Rehab 2.0. Di situnya disebutkin di ada foldernya. Tinggal diklik saja. Nanti pilih tuh mau berapa bulan, Mas Fendi. Oke. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, sampai dengan 12 kali cicilan. 12 kali ya? Iya. 12 kali cicilan. Itu maksimal 12 kali cicilan. Siap, gitu, siap Pak. Ini clear banget ya penjelasannya. Jadi orang-orang itu nggak khawatir lagi gitu Pak. Nah Pak, ngomong-ngomong Pak, tadi kan Bapak bilang ada denda nih. Nah, denda itu maksudnya apakah saya punya iuran misalkan 10.000, kena denda jadi 15.000, atau ketika nanti saya merawat, maksudnya dapat perawatan, biaya perawatan itu sekian persen saya harus nanggung gitu. Itu seperti apa ya Pak? Oh ya, baik Mas Fendi. Jadi Sobat CKN, di peraturan presidennya sudah dijelaskan bahwa ketika ada peserta menunggak, itu peserta bayar dengan jumlah tunggakan misalkan tadi 10.000 atau 1 juta gitu ya, 1 juta tetap ke 1 juta aja Pak, tidak ada biaya atau denda sepakan persen, tidak ada. Jadi hanya sesuai dengan tunggakan yang ada gitu ya. Tetapi tadi ketika dirawat di rumah sakit itu kena denda Pak, 5% kali jumlah di rumah sakit biayanya berapa dikalikan jumlah bulan tunggakan. Tapi hanya untuk dirawat. Ya, kalau misalkan dirawat jalan tidak, ataupun masuk ke UGD tidak. UGD enggak juga Pak? Enggak. Berarti kalau saya Pak nunggak nih 1 juta rupiah ya, terus saya misalkan udah 5 tahun lah nggak bayar-bayar, udah nggak aktif dong gitu ya. Ketika saya aktif, saya rawat jalan, bener nggak dikasih punishment apa-apa nih ibaratnya. Betul. Nggak ada dendanya nih Sobat JKN ya. Lalu, terus tadi Bapak bilang UGD pun demikian ya. Pelanggaran denda di UGD itu tidak dihitungkan. Kalau memang hanya masuk UGD. Tapi setelah UGD ternyata harus dirawat, rawat inap ya. Kalau dendanya adalah rawat inap itu 5% dikali sama jumlah bulan saya berapa bulan dikali jumlah biayanya. Terus jumlah bulannya ini kalau saya tadi 5 tahun berarti 5 kali 12 itu Pak. 60 bulan. Maksimal 12 bulan. Maksimal 12 bulan. Jadi tapi saya 5 tahun loh Pak. Ya, tetap di aturannya hanya dihitung 12 bulan, Mas. Jadi tidak serta-merta tunggakannya 5 tahun, berarti 60 bulan kan? Iya, kan 5 tahun kan? Iya. Jadi hanya jumlah tunggakan jumlah dendanya 5% dikalikan 12 bulan maksimal dikalikan biar di rumah sakitnya berapa. Jadi ini ngegampangin peserta banget ya Pak? Iya, betul. Lebih mempermudah peserta untuk mengaktifkan JKN-nya gitu ya. Lah 5 tahun, nggak peduli berapa tahun nih Pak? Berarti kalau 7 tahun, 8 tahun gitu ya, sampai BPJS baru berdiri udah nunggak, itu juga tetap ya? Tetap, dihitungnya 12 bulan. Gampang banget ya kalau kayak gitu, mempermudah banget. Dan satu lagi Mas Fendi, denda maksimal ketika tadi 5% kali 12 dikalikan jumlah biaya di rumah sakit, maksimal 20 juta. Hah? 20 juta Mas. Jadi bukan berarti begini tadi, 5% kali 12 kan 60% tuh. Anggap biayanya 1 miliar, bukan 600 juta. Tapi hanya 20 juta aja walaupun maksimal. 1 miliar loh. Betul. Ini beneran ada aturannya apa gimana nih? Betul, ada bukan cuma buat narik peserta doang kan? Betul, Mas kayak gini. Jadi memang Mas Fendi sudah diatur ya. Udah diatur. Di peraturan Presiden nomor 59 tahun 2004. Kalau nggak salah betul ya Mas Fendi ya? 2024 ya? Betul, di tahun 2024. Perpres 59 tahun 2024. Tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Siap. Berarti kalau gitu semua orang, Mas Firman bisa ngecek ini dong ya? Bisa Pak. Ini kan peraturan pasti kebuka dong, nggak cuma buat kita doang kan gitu ya. Oh, menarik juga nih Pak. Walaupun saya 5 miliar, 10 miliar, nunggaknya 8 tahun, maksimal ya setadi itu Pak ya? Iya, betul. 24 bulan tambah 1 bulan berjalan. Tambah 1 bulan berjalan. Dan biaya dendanya maksimal 12 bulan. Dikalikan 5%, dikalikan biaya di rumah sakit. Kalau tadi saya nih 10 miliar Pak, misalnya. Berarti saya bayarnya berapa Pak?
Kalau 10 miliar untuk tunggakannya ya, ya nanti dihitung 2 bulan aja, Mas. 24 bulan aja. Jadi nanti hitungan Mas Pendi misalkan 10 miliar nih, tuh kan 10 miliar nih gitu ya cukup bayar 24 bulan aja. Tapi kalau di rumah sakitnya misalkan biayanya ada peserta Sobat JKN yang penyakitnya sampai ngabisin 1 miliar gitu ya, biaya di rumah sakit 1 miliar. Nanti itu ada koordinasi bisnisnya, Mas. 1 miliar itu dikalikan jumlah bulan, dikalikan 5% dikalikan 1 miliar. 1 miliar. Tapi maksimalnya cuma 20 juta. Itu yang mau saya cari-cari tuh. Berarti saya maksimal ya udahlah kalau saya sampai 5 tahun nunggak kayak 6 tahun nunggak terus ternyata dirawat dan rawat inap maksimal 20 juta doang, sobat. Jadi nggak ada sampai 600 juta, 500 juta. Untung banget ya, Pak, kalau gitu ya. Betul. Dan memang ini juga salah satu kebijakan pemerintah tentunya, Mas, karena kan sudah diatur dalam peraturan presiden. Yang tadi disampaikan ya, sip. Nah, Pak, ngomong-ngomong masalah nunggak. Tadi kan kita lagi cerita peserta yang naik haji nunggak nih. Gimana kalau keluarganya, Pak? Kalau misalkan ada keluarganya yang nunggak, peserta yang naik haji ini jadi nggak bisa naik haji dong, Pak? Atau gimana nih? Oh ya, jadi ketika satu keluarga ini misalkan ada 5 orang nih yang berangkat, 2 orang nih, ya kan berarti 3 orang lagi nunggak nih. Betul. Nah di program rehab tadi itu 5 orang tetap harus dibayar semuanya, Mas. Tetap harus ya, include harus. semuanya. Jadi ketika misalkan haji berdua berangkat, kalau mau dilunasin 5-5-nya dilunasin. Kalau misalkan mau ikut rehab, 5-5-nya ikut rehab atau ikut rencana pembayaran bertahap. Gitu. Jadi tidak bisa nih yang berangkat haji doang nih yang dibayarin, enggak, harus semuanya bayar. Harus semua ya. Kalau nggak salah ya, Sobat JKN dan Pak Asep, 5 orang, 7 orang atau berapa orang keluarga itu didasari oleh kartu keluarga ya, Pak. Kan soalnya bisa aja saya punya anak 3, tapi 3 ini udah nikah semua, punya kakak sendiri. Berarti kan saya sama istri saya aja. Gitu kan, Pak? Jadi jangan sampai keliru lagi ya, Sobat JKN ya. Yang dihitung sebagai keluarga adalah yang tertera di kartu keluarga terupdate dari masing-masing peserta. Dan sudah clear tadi kalau misalkan ada yang nunggak keluarganya, nggak bisa. Berarti ya harus semuanya dilunasi dulu gitu ya. Baik Pak, next kita coba lihat lagi ya ke pertanyaan netizen berikutnya. Ini ada yang nanya terkait sama asuransi selain JKN, Pak. Tadi Bapak kan sempat ngomongin ini ada beberapa fasilitas kesehatan yang memang hanya diperuntukkan untuk peserta JKN. Tapi kalau di luar peserta JKN dia silakan menggunakan fasilitas kesehatan yang lain, nggak masalah juga kan, Pak. Tapi pertanyaannya, ketika kita sudah bayar JKN, apakah kita masih perlu membayar asuransi yang satu paket sama asuransi haji itu, Pak? Oh ya. Baik, jadi Sobat JKN, untuk JKN itu memang kita jaminkan saat keberangkatan dan kepulangan. Nah, asuransi haji ini masih menjadi komponen biaya haji. Kenapa? Karena saat di Saudi Arabia, ketika ada calon jemaah haji atau jemaah haji yang sedang ibadah sakit di sana, maka asuransi itu berlaku, Pak. Jadi makanya asuransi haji ini masih tetap masuk dalam komponen biaya haji. Bukan menggantikan ya, Pak? Bukan. Jadi JKN tetap harus aktif. Nah, karena asuransi haji ini hanya untuk di Saudi. Kalau yang balik udah nggak berlaku lagi, gitu, Mas. Jadi dua-duanya harus ada. Asuransi JKN, JKN-nya harus aktif. Asuransi haji tetap harus dibayar ke sebenarnya komponen biaya. Nice info nih, Pak. Takutnya orang-orang pada bingung kan, saya udah bayar JKN, kok saya harus bayar asuransi lagi gitu. Ternyata emang keperluannya berbeda nih, agak beda gitu ya. Nah, ngomong-ngomong di Tanah Suci, Pak, nanti selama jemaah haji di Tanah Suci, selama sekian hari lah ya di Tanah Suci itu, status kepesertaannya tuh gimana, Pak? Apakah di-freeze dulu, atau masih tetap dia aktif dan tunggakannya pun masih berjalan atau gimana? Baik. Jadi kan Mas Pendi, kalau haji ini kan maksimal 40 hari ya, Mas. Nah, 40 hari. Jadi dari keberangkatan sampai kepulangan itu 40 hari. Jadi JK-nya harus tetap aktif, Mas. Dan tetap harus dibayar iurannya. Jadi karena tadi tidak bisa diberhentikan, karena nanti ketika pulang berhenti dan aktif. Jadi gitu resikonya. Jadi tetap dalam perjalanan haji
anggota keluarga tetap harus membayarkan. Oh, Misalkan berangkat di bulan Mei nih, Iya. nanti baliknya di bulan Juni. Nah, berarti Mei dibayar, Iya. Juni dibayar lagi. Karena pas kepulangan kan Oke. pasti itu di bulan Juni gitu, Mas. Dan toh 2 bulan itu juga aktif ya Pak ya, Aktif. nggak dibekukan atau gimana pun gitu Karena ya. kalau dihitung-hitung nih Mas, berangkat Mei nih, berarti aktif berangkat bulan Mei nih. Ketika Oke. peserta ini, calon haji ini berangkat kan takut sakit, udah dijamin. Oke. Pas di bulan Juni kebalik kepulangan nih, pas pulangnya sakit, dijamin juga sama Dijamin kita lagi. gitu. Iya benar. Tetap berjalan terus lah intinya Betul. kayak gitu Pak ya. Siap. Oke. Next nih Pak. Ya. Nah, kalau jemaah haji dan petugas haji yang berstatus JKN aktif lagi ada di tanah suci, kan kepesertaannya aktif, tagihan iurannya aktif gitu. Gimana sama anggota keluarganya? Oh ya, jadi tadi karena kepesertaan JKN itu harus satu kakak, Mas Fendi. Jadi bukan berarti ketika yang berangkat berdua, Oke. bayarnya berdua. Oke. Jadi ya seluruh dalam kakak harus bayar semua. Oke. Jadi misalkan ada 7 orang, bayar 7 orang. Ketika pulangnya pun nanti bayar 7 orang. Jadi Bayar 7 orang. setiap bulan itu bayarnya satu kakak, bukan perorangan. Oke. Jadi nanti pun ketika kita membayar ke bank ataupun ke channel pembayaran yang lain, bayarnya satu kakak semua. Baik, Pak. Artinya ketika ada misalkan dari 7 orang itu ya Sobat JKN ada 1 orang yang naik haji, 6 orang ini statusnya aktif selama dia membayar iurannya secara rutin gitu Ya, Pak ya. betul. Oke, clear sampai sini Pak. Nah, ini ada lagi satu segmen terkait pelayanan kesehatannya nih. Dari tadi kan kita ngomongin status kepesertaannya, iurannya dan lain-lain ya. Yang pertama ya Pak ya, apakah biaya pemeriksaan kesehatan untuk istitaah tadi bisa ditanggung nih Pak sama JKN? Oh ya, jadi ini kan masuknya ke pemeriksaan general check up ya Mas ya. General ya, umum ya, tuh. oke. Jadi istitoah ataupun nanti vaksin meningitisnya itu tidak masuk dalam paket JKN. Paket ini, oh, Jadi oke. itu adalah biaya sendiri Mas. Jadi tidak masuk dalam program cakupan JKN. Baik, Karena itu adalah pemeriksaan general check up. Tidak Oke. dijamin sesuai dengan Perpres 59 tahun 2004 tadi juga. Baik, ini artinya sama nggak Pak sama dengan yang di tanah air Pak? Kalau kita di tanah air mau general check up nih tanpa ada kondisi apa-apa ya, Iya. mau general check up aja gitu. Iya. Itu di cover atau tidak Pak sama Ya, JKN? jadi seluruhnya bukan hanya untuk haji saja Mas. Oke. Jadi seluruh peserta JKN kalau untuk general check up itu tidak dijamin. Iya, sama, iya, iya. Clear ya. JKN. Iya. Jadi perlakuannya sama lah ya di Iya, tanah suci sama betul. tanah air kita ya. Baik, baik. Selanjutnya Pak, biaya vaksinasi meningitis gitu, ditanggung nggak? Nggak. sama JKN? Nggak juga. Nggak ada juga. Clear ya. Clear karena memang itu sudah di luar program Ya, JKN. ya. Berarti baik general check up maupun yang meningitis tadi itu kan sebenarnya suatu hal yang penting ya untuk Ya. kondisi peserta yang naik haji. Ingat-ingat ya itu di luar program JKN, Sobat JKN. Nah, lanjut Pak. Apakah kepesertaan JKN itu bisa digunakan untuk berobat di Arab Saudi? Tadi Bapak udah jelasin ada beberapa pelayanan kesehatan yang bahkan khusus nih untuk JKN. Tapi di luar itu Pak, misalkan ada rumah sakit Arab Saudi, rumah sakit X gitu ya, Sobat JKN ya. Bisa nggak sih kita kerjasama dengan mereka untuk merawat yang JKN tadi? Ya, jadi kepesertaan JKN ini adalah khusus di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, Mas. Jadi Oke. ketika di luar NKRI, Ya. berarti itu tidak kita jamin dan tidak bisa Oke. kerjasama dengan rumah sakit di luar NKRI, Mas. Beda ya, soalnya Beda, karena betul. secara peraturan pun ya khusus di NKRI. Betul. Berarti Pak kalau nyambung ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, pun mau dirawat di rumah sakit khusus di tempat tanah suci sana, boleh menggunakan asuransi yang berbeda. Iya, Gitu, Pak, asuransi haji yang tadi, Mas. Oh, asuransi haji yang tadi. Yang tadi, jadi Ya. asuransi yang sudah include dengan Ya. biaya haji tadi. Haji tadi. Jadi itu makanya ketika dirawat di rumah sakit di Saudi, Kemenang sudah kerjasama dengan Oh, oke. asuransi sana. Gitu. Bebas ya, Sobat JKN yang apalagi yang mau naik haji nanti bisa di rumah sakit khusus di tanah sucinya atau yang sudah disediakan oleh Indonesia ini. Artinya kalau di JKN Vaskes hanya pada NKRI saja, gitu ya, betul ya Pak ya? Betul. Oke, next Pak, kita lanjut.
jemaah haji itu dapat menentukan sendiri nggak sih Pak, Vaskes atau fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan ketika jemaah haji mengalami sakit. Jadi dia milih sendiri aja iya. gitu. Ya, baik. Nah, Jadi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memang dipilih oleh peserta, ditentukan. Oke. Jadi misalkan saya di Bogor nih, pilih klinik atau fasilitas di Bogor. Oke. Tapi ketika dia sakit nih, sedang haji misalkan berangkat ke Jakarta, milih saya mau ke rumah sakit, enggak Mas. Oke. Jadi nanti akan diperiksa, diarahkan oleh petugas hajinya nanti ke rumah sakit mana, ke klinik mana, nanti dari klinik baru dirujuk ke rumah sakit yang terdekat. Clear Pak. Ini sedikit berbeda lah gitu ya Sobat JKN dan Pak Asep ya. Kalau di luar sana di Tanah Suci nanti akan dibantu. Ya. Diarahkan ketika sakit mau menggunakan JKN maka silakan ke fasilitas yang ini gitu Pak Ya, ya. betul. Ada yang standby berarti Pak ya di sana yang untuk merawat untuk menjamu dan mengantar gitu ya. Jadi untuk haji ini memang Mas Fendi sudah disiapkan oleh Kemenang, Oke. bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi setiap ada yang berangkat itu sudah didampingi oleh dokter dan perawatnya. Oh, oke. Jadi ketika di pesawat ataupun nanti saat di Tanah Arab Saudi Sucinya, sudah ada iya. dan kita juga ada kliniknya. Iya. Itu sudah include di situ. Oke. Tapi ketika memerlukan lanjutan itu bisa dirujuk ke rumah sakit di Saudi Arabia. Baik. Dan itu menggunakan asuransi yang sudah include ke Sudah haji include tadi. Betul. Jadi nggak usah nyari-nyari asuransi lain Betul, lagi gitu Pak iya. ya, nggak usah repot. Dan nggak usah takut kalau memang butuh perawatan, bingung nih di sana, aduh siapa nih nanti yang bantuin? Iya. Atau mungkin bahasanya kurang lancar, Iya. cuma bisa bahasa Indonesia, di sana udah standby. Oke, clear itu Pak. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Gimana nih Pak cara mengakses pelayanan kesehatan di luar wilayah domisili atau tempat tinggal nih Pak? Ya, jadi kalau misalkan sebenarnya ada dua nih, Ya. petugas haji ataupun jemaah hajinya. Oke. Nah, ketika sakit misalkan sedang berangkat dari Jawa Timur ke Madura lah ke Surabaya gitu ya. Nah itu ketika sakitnya di Surabaya itu bisa mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan bpjs kesehatan. Di mana? Di Surabaya. Di Surabaya. Iya, Oke. ketika dia di Surabaya nih, Ya. orang Madura ke Surabaya. Ya. Atau orang Bandung berangkatnya ke Bekasi nih, Oke. ke embarkasi Bekasi. Berarti ketika di Bekasi sakit, itu bisa mengakses paskes yang ada di dekat embarkasi haji, gitu. Jadi tidak harus berobatnya balik ke Bandung, Mas Fendi. Bisa Tapi di Pak, situ. tapi orang Bandung tadi udah terlanjur nih mendaftarkan Vaskes pertamanya di Bandung karena Ya, dekat betul. rumahnya. Ya. Nggak apa-apa nih di Bekasi Pak. Nggak apa-apa. Jadi selama 3 kali berturut-turut itu bisa mengakses di tempat yang baru. Baru Betul. karena nggak make sense ya Pak. Iya. Kita sakitnya Di ya mending kalau di Bekasi. Bekasi ya. Kalau Iya. misalkan lagi di Kalimantan Iya, gitu. betul. Masa harus naik pesawat lagi baru dirawat di Bandung gitu ya. Boleh. Tapi Oke. kalau misalkan setelah 3 kali ternyata berobatnya ke situ, Iya. nanti si paskes tingkat pertama tadi menganjurkan untuk pindah ke klinik tersebut. Oke, Ya, jadi gitu. peserta yang tadi yang 3 Iya. kali berturut-turut itu harusnya mengajukan diri untuk pindah ke Vaskes Iya, tersebut. betul. Karena toh udah berkali-kali di sana gitu ya Iya. Sobat JKN ya. Oke, menarik nih. Menggampangkan banget ya Iya, Pak ya. Maksudnya betul. membuat pelayanan kesehatan tuh makin affordable buat seluruh peserta gitu Betul, ya. Ya. Bagus. Oke, kita lanjut Pak. Ini kalau ada kelas rawat. Kelas rawat tuh kalau nggak salah yang kelas 1, kelas 2 itu bukan sih Pak? Ya, Kelas betul. rawat, betul ya? 1, 2, 3 ya. Kita ada 3 kelas rawat, betul Pak ya? 1, 2, 3. Di Vaskes, gimana kalau kelas rawat inap di Vaskes, kelas rawat di Vaskes yang sesuai dengan hak peserta tuh penuh Pak. Jadi saya maunya kelas 1 karena saya udah bayar kelas 1 nih, Sobat JKN. Ternyata penuh. Ya, apakah saya bisa serta-merta langsung pindah ke Vaskes sebelahnya aja deh biar deket gitu, atau saya harus lapor nih Ya. ke kantor BPJS atau gimana nih Pak? Ya, baik. Jadi kalau pesertanya ini ternyata di rumah sakitnya penuh, Ya. itu peserta itu nanti bisa naik kelas 1 tingkat di atas. Tapi oleh rumah sakit ya, Ya. dinaikkan kelas 1 tingkat di atasnya sampai dengan 3 hari maksimal. Sampai dengan 3 hari, oke. Kalau selama 3 hari
masih di situ, nanti rumah sakit akan menawarkan pesertanya mau tetap di kelas VIP misalkan gitu ya, atau pindah ke ruangan yang sudah ada. Ternyata kalau misalkan masih penuh di kelas 1 nih, bisa nanti diarahkan untuk pindah ke rumah sakit lain. Gitu. Jadi bisa naik kelas, tapi nanti rumah sakit yang akan mengarahkan sampai maksimal 3 hari. Baik. Pelan-pelan Pak. Ini soalnya banyak informasi yang penting nih yang harus kita dengar nih ya Sobat JKN ya. Yang pertama tadi ketika penuh akan dirawat ke 1 tingkat di atasnya. Kalau kelas 1? Ya, kelas 1 nanti ke VIP berarti Mas. Ke VIP, Jadi nanti diarahkan untuk ke naik kelas. Nanti setelah itu baru kalau udah kosong pindah. Kenaikan kelas ini berarti diikuti sama kenaikan iuran juga Pak? Saya harus bayar selisihnya gitu atau gimana Pak? Enggak. Jadi kalau memang itu dalam rentang 3 hari tadi itu nggak kena. Tetap di kelas 1 Mas, iurannya, bayarnya ya. Nanti kalau misalkan tadi setelah ditawarkan, saya mah enak di VIP nih, lanjut aja. Nah nanti baru bayar selisih. Baik. Jadi ada 3 hari waktu itu ya Pak ya? Betul, maksimal 3 hari. Ini enak banget ya peserta JKN ya. Kalaupun penuh, gak usah repot-repot teman-teman Sobat JKN ini untuk mencari sendiri rumah sakit yang lain, tapi punya hak untuk di 1 tingkat di atasnya, malah lebih enak dong. Yang bayar kelas 3 berarti punya kemungkinan untuk ke kelas 2 tanpa menambah iuran. Betul ya Pak? Ya, betul. Bagus juga ya ini ya. Menguntungkan banget gitu Pak buat peserta kita gitu ya. Oke Pak, lanjut ya. Ini cukup panjang nih pertanyaan yang satu ini. Hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji menunjukkan bahwa ada tindakan medis yang harus dilakukan terhadap jemaah haji tersebut. Ini seandainya aja nih Pak, seandainya. Apakah tindakan medis terhadap jemaah bisa ditanggung nih sama JKN Pak? Ya, baik. Jadi Sobat JKN ketika hasil pemeriksaan ternyata menurut dokter ini perlu ada tindakan nih. Nah, nanti hasilnya itu nanti dibawa ke klinik terdekat, kemudian atau misalkan saat kan kalau namanya MCU pasti kan masih di rumah nih Pak. Berarti bawa ke kliniknya yang terdaftar, misalkan saya di klinik A, datang ke klinik A, perlu dirujuk nih, silakan dirujuk. Kalau memang itu atas rekomendasi dokter, kita jamin Pak. Berarti titiknya adalah atas rekomendasi dokter itu tetap dijamin ya? Dijamin, betul. Yang penting aktif ya Pak? Betul. Makanya penting untuk menjaga keaktifan peserta JKN nih, Sobat JKN. Jangan lupa untuk membayar iuran secara rutin dan sesuai dengan ketentuan. Itu ya Pak ya? Yang ini berarti kita sudah clear Pak. Kita lanjut nih. Apa aja Pak Asep pelayanan kesehatan yang ditanggung dan tidak ditanggung dalam program JKN? Baik. Kalau untuk pelayanan kesehatan yang ditanggung tentunya sesuai dengan indikasi medis Mas. Indikasi medis, Dan kemudian juga itu memang panjang Mas. Jadi mulai dari administrasinya, kemudian pemeriksaannya, kemudian jasa konsultasi dokternya juga semua dijamin. Sampai ke tindakannya pun dijamin semua Mas. Ambulan kalau kondisi gawat itu kita jamin. Nah, yang tidak dijamin itu memang sudah juga di Perpres 82. Ada juga ya? Jadi atas penilaian sendiri nggak bisa dijamin. Kemudian atas lagi mencelakai diri sendiri, yang membahayakan diri, self harming gitu ya. Betul. Dan masih banyak sebenarnya Mas. Ada beberapa yang tidak bisa kita jamin. Kecelakaan lalu lintas tentunya misalkan yang ganda itu pun nggak dijamin. Baik. Itu clear banget Pak. Artinya dengan program JKN ini ya sebenarnya menyeluruh banget ya Pak ya. Sesuai indikasi medis itu sebenarnya di cover. Kecuali kondisi khusus ya Sobat JKN ya. Bukan penyakitnya ya, tapi kondisi khususnya. Kayak tadi Bapak bilang misalkan self harming nih. Saya melakukan self harming, luka gitu ya, saya butuh perawatan ya, mohon maaf itu di luar ketentuan program JKN. Kalau gitu kecelakaan ganda itu juga di luar program JKN gitu. Nah Pak, kalau misalkan dia itu tadi kan Bapak bilang APS ya Pak ya. APS ini artinya ketika saya
atas permintaan sendiri maunya ke perawatan X, padahal harusnya di perawatan Y. Seperti itu ya nggak ditanggung Pak ya? Atau juga ini Mas, yang paling sering itu ini Mas, sesar biasanya. Saya mau melahirkan. Iya, sesar. Sesar. Mau tanggal 17 Agustus gitu ya. Nah, itu kan. Atau mau tanggal 27 Ramadan gitu ya. Itu kan itu nggak bisa juga. Kan itu kan atas permintaan, bukan indikasi medis. Tapi itu adalah permintaan sendiri. Ataupun ini, saya minta obatnya obat yang ini gitu ya. Itu nggak juga Mas. Padahal sebenarnya udah ada nih obat yang untuk membantu peserta yang udah sah juga, udah resmi. Tapi maunya yang beda gitu ya. Oke. Pak, kalau nggak salah kayak semacam operasi plastik terus pemutihan gigi itu nggak di cover sama JKN? Iya betul. Jadi karena itu kan untuk kosmetik ya Mas. Kosmetik ya. Kosmetik itu nggak dijamin sama JKN. Tentunya. Baik. Jadi tadi yang saya sampaikan ini adalah penyakit yang memang sesuai indikasi medis Mas, bukan atas permintaan sendiri. Gitu. Clear Pak. Kalau gitu udah cukup jelas nih Sobat JKN ya. Kita coba lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Baik. Ada yang nanya nih, apakah biaya pelayanan kesehatan rujukan jamaah haji selama di embarkasi Pak, itu dapat ditanggung oleh program JKN Pak? Jadi gini Mas, kalau misalkan pesertanya sakit di embarkasi haji gitu ya, kemudian di situ memang sudah ada petugas Mas, petugas yang memeriksa kesehatannya gitu. Itu kita jamin, karena memang sudah ada klinik di situ. Tetapi ketika ternyata ada ada jemaah haji ini memerlukan rujukan ke rumah sakit di embarkasi itu nanti petugas kesehatannya akan berkoordinasi dengan KTP dulu. KTP dulu yang bekerjasama dengan kesehatan. Kemudian baru nanti ketika ditemukan bahwa perlu dirujuk ke rumah sakit, nanti FKTP tadi itu merujuk ke rumah sakit. Jadi yang di embarkasinya itu nggak kita jamin. Nggak dijamin di embarkasinya ya. Karena memang sudah ada klinik di situ. Baik. Sudah nggak dijamin ini bukan berarti kita nggak bisa berobat ya. Bukan berarti nggak bisa berobat karena udah ada klinik sendiri di situ, gitu ya Pak ya. Oke. Kita coba cek lagi nih, masih ada lagi nggak ya? Kita lihat, udah clear Pak. Semua pertanyaan sepertinya udah dijawab oleh Pak Asep, gitu, Sobat JKN ya. Jadi kita dapat banyak insight nih dari Pak Asep terkait dengan kepesertaan, bahkan sampai tadi ada pelayanan kesehatan juga nih untuk jamaah haji gitu. Kalau boleh Pak, kita rangkum sedikit Pak ya. Yang pertama, pastikan keaktifan peserta JKN, itu benar nggak? Betul. Harus aktif. Clear ya Sobat JKN ya. Cek dulu nih. Kita bisa cek melalui mobile JKN kalau nggak salah ya Pak ya. Mobile JKN kita cek aktif nggak nih pelayanan kita. Atau kita bisa telepon ke Pandawa kalau nggak salah ya. Hubungi Pandawa ya Pak ya. 165. Ya, ke call center 165 juga bisa gitu Pak ya. Nah itu satu. Terus kedua, tenang aja Sobat JKN yang nanti akan naik haji. Ya kita sih mendoakan semoga semuanya sehat walafiat tentunya. Tapi pun kalau ada yang sampai punya kendala kesehatan, di sana tuh udah ada petugasnya. Ya Pak ya? Betul. Jadi nggak usah bingung lagi ketika, aduh saya nggak enak badan nih, saya sakit. Ada petugasnya, silahkan sampaikan ke petugasnya. Betul. Dan selain tadi keaktifan peserta JKN, terkait pelayanan kesehatannya pun, tadi Bapak sudah sempat menjelaskan nih, bahwa clear JKN itu adalah keberangkatan dan kepulangan. Faskesnya pun yang bekerja sama dengan JKN di NKRI nih, Sobat JKN. Gitu. Jadi jangan kaget nih ketika naik haji, loh saya udah aktif loh, masa rumah sakitnya Arab nggak menanggung JKN? Ya mohon maaf nih, karena kita ada di ranahnya NKRI. Ketika di luar itu bukan lagi menjadi ranah program JKN. Tapi tenang aja, ada asuransi ya Pak ya? Asuransi yang udah satu paket nih dengan biaya haji, itu bisa digunakan. Artinya rakyat Indonesia Pak yang mau naik haji pun dari pemerintah Indonesia sudah sangat-sangat dijaga Pak ya. Kesehatannya, kepergiannya ketika di tanah sucinya dan kepulangannya. Gitu ya. Baik Pak, kalau gitu kita bisa wrap up nih ini semua, dan kami semua berharap sih informasi yang kita sudah bicarakan ini ya Pak ya, tentunya bisa berguna bagi Sobat JKN yang belum melaksanakan haji atau yang akan melaksanakan haji di tahun ini.
Gitu ya Pak ya. Kalau gitu Pak, terima kasih banyak Pak atas Siap, kedatangannya, sama-sama, Mas atas Fendi. informasinya juga. Siap. Nanti kalau peserta JKN mau tanya-tanya bisa menghubungi BPJS Kesehatan nih Pak. Oh iya, Berarti ya. betul. Bisa Oke. Mas Fendi, bisa datang ke kantor Oke. atau bisa melalui call center. Call center. Di kita ini ada juga mobil keliling, Mas. Oke. Iya, ada juga lewat Pandawa. Oke. Jadi kita sudah buka seluas-luasnya untuk channel bagaimana cara bertanya gitu ya. Oke, Jadi tidak baik, perlu khawatir. baik. Satu lagi Mas Fendi, Iya. untuk calon jemaah haji jangan khawatir, Ya. karena nanti ketika saat pemeriksaan istitoah dan vaksin meningitis, seluruh puskesmas dan rumah sakit akan mengecek keputusan JKN-nya. Jadi Oke. petugas calon jemaah haji ini akan tahu nih Ya, pas nanti ya. divaksin, non aktif nih, segera Ya. urus ke BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Oke, Betul. udah dibantu ya Ya, sama pihak-pihak betul. lain gitu ya Pak ya. Betul. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Siap. atas informasi yang sangat-sangat berharga ini, dan kita sama-sama doakan bagi para masyarakat Indonesia yang akan naik haji, semoga pertama sehat-sehat selalu dan keluarganya juga diberikan kesehatan, dan tentunya kedua semoga ibadahnya diterima Siap. dan Amin. akan dikali lipatkan balasannya nanti baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Kalau gitu kita tutup podcast kali ini. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat-sehat saja, di cuaca yang mungkin berganti-ganti nih, cerah hujan. Dan kalaupun nanti ada kendala bagi program JKN, silahkan menghubungi call center JKN atau berbagai channel yang sudah disediakan. Saya akhiri Pak, kalau begitu podcastnya. Terima kasih banyak Pak Asep, Mas Firman, Mas Herman, dan Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.